bateraiku ketinggalan 4 pisan. Ya, ini baru ya, kita cari-cari terus. Ini adalah kalau mau boleh sama Martinnya sama
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Datuk Sultan Ibrahim. Selamat malam Bapak Dr. Kasmanto dan selamat malam juga untuk teman-teman mahasiswa. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, teman-teman mahasiswa, jadi hari ini kita akan mengadakan yang namanya kegiatan refleksi mengenai rumah adat di Riau. Nah, jadi untuk hari ini narasumber kita adalah Datuk Sultan Ibrahim. Nah, jadi teman-teman, nanti kita akan melakukan diskusi bersama dengan Datuk Sultan Ibrahim. Tetapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam diskusi bersama Datuk Sultan Ibrahim, saya persilahkan kepada masing-masing mahasiswa untuk memperkenalkan dirinya agar Datuk Sultan Ibrahim juga kenal sama kalian. Mungkin bisa dimulai dari Aliandro. Silakan Aliandro, perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Kak Hilda untuk waktu dan kesempatannya. Nusa Tenggara Timur, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Rizka, silakan Rizka perkenalkan dirinya kepada Datuk Sultan Ibrahim. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka, kampus Universitas PGRI Madiun, ya Kabupaten Ngawi. Sudah, Kak Hilda. Terima kasih Rizka. Selanjutnya Aning, silakan Aning perkenalkan dirinya. Baik Kak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Kak Hilda dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aning Prasetyosari, asal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur, kampus asal Aning hadir? hadir Kak, sudah. Sudah ya, maaf jaringan saya. Baik, selanjutnya ada Siti. Silakan Siti perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih sebelumnya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fadila Tunisa. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang saya berdomisili di Bandung. Sekian, terima kasih Kak. Siti, selanjutnya Risma. Silakan Risma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Dwi Anjani. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia dan bertempat tinggal di Bandung. Sekian. Baik, terima kasih Risma. Selanjutnya ada Mega. Silakan Mega. Iya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Octavia Nurlaila dari Universitas PGRI Madiun, asal kota dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Terima kasih Mega. Selanjutnya ada Yuriko. Silakan Yuriko. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena
karena kameranya tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Korina Gustiani, asal Universitas dari Universitas Pendidikan Indonesia, berdomisili di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih Riko atas perkenalan dirinya. Baiklah, mungkin itu Datuk sekilas terkait mahasiswa kita. Jadi mahasiswa kita ini dia berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada tadi yang dari Purwokerto, Bandung, dan lainnya tuh. Baik, sebelum kita masuk ke acara intinya, mungkin saya lanjutkan kepada Bapak Dr. Kasmanto untuk memberikan sepatah dua katanya sebelum acara ini kita mulai. Silakan Pak Dr. Kasmanto. Ya, terima kasih Mbak Hilda yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Datuk Sultan Ibrahim ya, yang bersedia hadir pada malam hari ini dalam rangka memberikan ya cerita dan penjelasan seperti apa kehidupan masyarakat adat itu di Provinsi Riau. Jadi untuk Ananda kami ketahui seperti penjelasan kita yang lalu, bagaimana masyarakat Riau itu adalah sehari-harinya identik dengan nilai-nilai adat. Bagaimana peranan adat di kehidupan dalam konteks perkawinan, kemudian dalam konteks memberikan nama anak, kemudian dalam hal juga seseorang setelah meninggal dunia. Jadi banyak hal yang diwarnai oleh nilai-nilai adat. Kemudian di tengah-tengah masyarakat adat juga identik menjadi sumber inspirasi penyelesaian masalah ya. Jadi bagaimana persoalan-soalan di tengah masyarakat itu rumah adat atau balai adat yang menjadi kantor ya kira-kira atau pusat daripada pelaksanaan adat istiadat itu sendiri menjadi salah satu pionir penyelesaian masalah. Dan dalam konteks keilmuannya, inilah yang dinamakan oleh orang barat itu dengan restoratif justice. Yakni keadilan yang diselesaikan tanpa melalui jalur sistem peradilan. Padahal sesungguhnya masyarakat di Indonesia itu sudah menerapkan restoratif justice itu jauh sebelumnya. Namun penamaannya dinamakan dengan hukum adat. Jadi tapi orang barat lah yang mempelajari, meneliti bagaimana peradaban masyarakat adat kemudian dijadikan suatu konsep yang namanya konsep restoratif. Karena nggak mungkin semua persoalan itu dibawa ke persidangan. Kita bisa bayangkan bagaimana repotnya polisi, capeknya jaksa, kemudian lelahnya hakim, serta penuhnya penjara yang ada di Indonesia. Kalau semua persoalan itu berujung kepada pemenjaraan. Kemudian selanjutnya yang mau kami jelaskan di sini adalah nanti teman-teman semua silakan bertanya tentang bagaimana kehidupan adat di Provinsi Riau umumnya. Mungkin bisa jadi di tempat domisili adik-adik tinggal mungkin juga hidup nilai-nilai adat itu, namun kami yakin dan percaya bagaimana implementasi, bagaimana pelaksanaan nilai-nilai adat atau kearifan lokal di masing-masing wilayah Indonesia itu pasti berbeda. Karena inilah yang dinamakan dengan keberagaman, inilah yang dinamakan dengan kebinekaan. Artinya apa? Bisa jadi ini diterapkan di berbagai wilayah yang lain, namun implementasinya, polanya, kemudian narasinya, penamaannya bisa jadi berbeda. Nah, jadi inilah salah satu yang membuktikan bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan budaya, negara yang kaya akan bahasa adat dan sebagainya. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur ya, meskipun sudah kita
selenggarakan kegiatan refleksi beberapa waktu yang lalu, namun untuk penyempurnaan kita telah menghadirkan. Jadi untuk datuk ini nggak sembarangan ya, jadi datuk itu bukan karena usia masyarakat adat. Jadi karena strukturnya di masyarakat adat lah dia dipanggil datuk, bukan karena usianya. Nah, jadi mungkin itu ya yang bisa saya berikan informasi awal sebagai pembuka diskusi kita pada malam hari ini. Nanti teman-teman silakan ya, banyak mencari tahu, banyak menggali informasi, minimal teman-teman tahu, oh kira-kira kalau ingin menikah di Provinsi Riau itu seperti ini. Kira-kira kalau Aning mau nikah dengan orang Riau, apa syaratnya? Apa yang harus dilakukan? Kira-kira seperti itu. Atau misalnya kalau seandainya ada perkelahian antar remaja di tengah masyarakat, apa yang dilakukan? Kemudian momen-momen hari besar agama, hari-hari kegiatan yang lainnya, apa yang dilakukan oleh masyarakat adat. Jadi saya rasa pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada malam hari ini bisa menambah ilmu kebinekaan tentang keberagaman masyarakat adat di seluruh. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mbak Hilda dan Datuk Sultan Ibrahim. Silakan Mbak Hilda. Baik Pak, terima kasih atas kata sambutannya. Mungkin kita langsung mulai saja ya Datuk. Jadi kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan bagaimana sebenarnya adat di provinsi kita ini. Nah, jadi tuh kalau saya sering itu mendengar yang namanya adat luhak kepenuhan gitu. Nah, sebenarnya apa arti dari adat luhak kepenuhan ini? Tuh. Dan kenapa disebut adat luhak kepenuhan gitu. Mungkin gitu tuh dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Adat itu hampir sama dengan yang berada di Luhak Rokan Hulu umumnya. Cuma kadang-kadang penyampaiannya penyebutannya itu berbeda. Nah, itu sekilas masalah karena menjalankan di situ itu adalah umumnya masyarakat adat Luhak Kepenuhan. Baik, terima kasih tuh. Jadi kalau dari adat luhak kepenuhan itu ada artinya nggak tuh? Kalau luhak kepenuhan itu ada artinya atau bagaimana tuh terkait penamaan adatnya? Terima kasih Mbak Hilda. Luhak kepenuhan itu nama dahulunya, sekarang kecamatan. Kalau dahulunya itu luhak itu meliputi kecamatan. Jadi berdasarkan luhak itulah kecamatan itu di kecamatan itulah dijadikan kabupaten. Umpamanya seperti di Luhak Rokan Hulu itu adalah asalnya 5 luhak atau 5 kecamatan induk. Kemudian disebutlah dia dengan kecamatan. Umpama Luhak Kepenuhan, sekarangnya kecamatan Kepenuhan. Itu artinya luhak itu. Silakan Mbak. Terima kasih tuh. Berarti tadi luhak tuh sekarang udah jadi penamaan kecamatan ya tuh kalau sekarang.
tadi seperti yang Datuk bilang. Ya, ya, Nah, jadi kalau di ya. masyarakat kita kan ada tuh yang namanya balai atau rumah adat gitu. Jadi itu sebenarnya kalau kita sekarang kan kurang Ya. kenal rumah adat tuh apa sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau rumah adat itu untuk apa biasanya tuh? Terima kasih Mbak. Rumah adat itu digunakan salan dan tempat bermusyawarah jika ada keperluan antara lain menyambut bulan suci Ramadan, menyambut hari raya Idul Fitri, menyambut hari raya Idul Adha, adanya perkelahian antara anak kemenakan, maka dibawalah penyelesaiannya dimusyawarahkan di balai adat. Itulah sebabnya di balai adat itu tempatnya kita bermusyawarah. Jadi untuk memecahkan semua permasalahan ada di luhak kepenuhan. Jadi kalau sampai sekarang masih dipakai ya tuh, masih sering masih sering dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Karena kadang kalau kita lihat kalau misalnya contohnya di daerah lain kadang teman-teman bisa dengar suara saya, maaf tadi gangguan. Suara saya masih bisa didengar? Di dalam rumah adat itu ada berbagai tempat, beberapa gambaran atau struktur di dalam balai adat itu sendiri, kemudian struktur kepengurusannya itu. Kira-kira bisa dibantu dijelaskan tuh kira-kira seperti apa kondisi di dalam balai adat itu, ada ruang musyawarah, kemudian ada ruang pimpinan, kemudian ada sekat-sekat ruangan yang juga di sana juga ada kepengurusannya. Kira-kira bagaimana kan yang ada di masyarakat adat itu sendiri? Bisa dijelaskan tuh? Bisa, terima kasih. Di dalam balai adat itu sendiri terdapat lebih kurang 7 ruangan. Ditambah dengan satu utama. Jadi ruangan yang 7 itu tadi adalah tempat ruangan pimpinan pucuk suku yang berada di luhak kepenuhan. Umpamanya ruang utama adalah tempat ruang pimpinan suku bangsawan yang bergelar yang di Pertuan Muda. Kemudian lagi ada juga ruangan atau kamar pucuk suku anak raja-raja dan seterusnya. Kemudian di ruangan utama itu adalah tempat mengadakan musyawarah mufakkika yang dimusyawarahkan. Jadi khusus di ruangan utama itu disitulah terhimpun semua suku yang berada di dalam luhak kepenuhan untuk mengadakan musyawarah mufakat. Bila itu yang memimpin musyawarah itu adalah Datuk Sultan Ibrahim. Tidak boleh yang selain daripada pucuk suku anak raja-raja, gelarnya Sultan Ibrahim, itulah yang memimpin sidang musyawarah di balai adat itu yang tempatnya adalah di ruangan utama. Terima kasih. Bisa dilanjutkan Mbak Hilda? Bisa Pak. Baik, Datuk tadi sempat putus. Jadi kalau sampai sekarang masih sering ya tuh digunakan berarti tadi rumah adat, dan kepengurusannya sudah dijelaskan
dijelaskan juga tadinya tuh kalau untuk upacara adat. Terima kasih Mbak. Itu upacara adat itu di depan balai adat itu ada ruangan bisa diadakan upacara atau acara-acara adat apa-apa yang perlu dilaksanakan. Jadi di depan adat itu ada halaman atau ruangan dan acara umpamanya seperti di dalamnya ada acara pencak silat, gong gendang, dan kemudian di luarnya itu ada dua bahasa kampungnya itu lelu atau meriam bambu. Itu meriam bambu itu di peninggalan zaman Belanda dahulu di halaman balai adat itu sebagai kalau kita datang ke balai adat Kepenuhan itu secara langsung kita bisa melihat itu meriam peninggalan Belanda dahulu. Silakan. Biasanya kalau upacara adat itu dilakukan untuk apa tuh? Ya, yang dilakukan dengan upacara adat gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan tuh lagi terkait upacara. Yang dilaksanakan antara lain itu untuk menyambut bulan puasa, kemudian menyambut hari raya Idul. Semua peserta adat di situ adalah berpakaian adat masing-masing suku. Nah, jadi di situ diadakanlah umpamanya dakwah, ada kata nasihat dan lain sebagainya. Disitulah diadakan caranya pada setiap menyambut bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Baik, terima kasih. Tuh kalau perkawinan itu bagaimana tuh? Apakah ada seperti larangan ataupun pantangan kalau di adat itu terkait mengenai perkawinan? Ada Mbak. Itu larangan perkawinan itu antara lain di dalam satu suku itu ada yang tidak boleh nikah. Ada yang boleh nikah, ada yang tidak boleh nikah di dalam suku itu antara lain umpamanya dalam dalam suku anak raja-raja umpamanya nikah induk anak kemakan dari induk Ajunyoma itu boleh nikah dengan induk Tongku Bosa. Itu boleh nikah. Tetapi kalau seinduk atau satu nenek mama dia itu tidak boleh nikah. Itu dilarang keras tuh. Tidak boleh dia nikah tuh. Jadi itu apanya. Silakan lanjutkan. Tadi ada disinggung tentang nenek mama kan tuh. Jadi kita kan kebanyakan dari luar daerah, jadi belum paham mungkin mengenai nenek mama. Mungkin bisa dijelaskan tuh sebenarnya nenek mama itu apa? Nenek mama itu adalah perangkat dari suku masing-masing. Jadi pelaksana nikah itu adalah yang mengerjakan nenek mama, bukan datuk. Datuk itu menyelesaikan benang kusut, itu tugas datuk. Tapi yang melaksanakan perkawinan itu adalah nenek mama. Nenek mama lah yang berperan untuk menyelesaikan tugas anak masing-masing. Di luar daerah, dia ingin menikah dengan masyarakat di sana gitu. Jadi itu bagaimana kalau secara adatnya tuh? Begini Mbak,
kalau dia ingin menikah secara adat di luhak kepenuhan, itu dia harus mencari suku atau induk dia untuk tempat yang mengurusnya nanti pernikahannya itu. Jadi dia tidak boleh sembarang aja masuk. Catatannya kalau dia masuk dari dalam suku itu minimalnya dia motong kambing, motong masak makan bersama dengan induk yang tempat dia masuk. Sesudah itulah dia baru bisa untuk melaksanakan perkawinannya itu melalui mamak nenek mamak dia yang tempat dia masuk tadi itu. Itu. Cara cari suku itu bagaimana tuh sistemnya? Di suku masuk suku itu bisa jadi dialah mencarinya. Mas, aku mau masuk suku ini. Adik keluarga orang-orang itu di situ. Di kepenuhan inilah jelasnya kan dia mau nikah tapi masuk sukunya dia cari sendiri. Aku mau masuk suku ini, itu boleh. Dia sendiri yang memilih sukunya. Dia sendiri yang memilih mamak nenek mamaknya tadi. Itu. Jadi kalau misalnya saya milih, jadi hanya dengan datang ke mini mamanya aja ya berarti tuh nanti baru. Iya. Jadi kalau nanti setelah dia itu tuh kalau misalnya setelah dia masuk suku baru dia boleh menikah dengan masyarakat sana. Kalau dia tidak mau masuk suku gimana tuh? Apakah ya itu kalau dia tak masuk suku berarti nikahnya bukan secara adat. Bukan secara adat dia laksanakan. Berarti acara nikah bebas saja dia. Jadi ruginya nanti dia tidak nikah secara adat, itu nanti tumbuh percekcokan atau perkelahian di rumah tangganya, itu enggak ada yang mengurusnya di situ. Enggak ada nenek mama yang untuk mengurusnya. Dia umpama dia kelahi mendamaikan suami istri itu enggak ada yang ngurusnya. Jadi pentingnya supaya dia nikah secara adat tuh nanti apabila dia kelahi ada ribut-ribut di rumah tangganya, dia mengadu ke nenek mama, kami kelahi tolong selesaikan kami. Gitu. Jadi nenek mamaknya itu tadilah yang untuk menyelesaikan permasalahan di rumah tangganya itu tadi. Itulah contohnya. Jadi kalau dia enggak nikah secara adat, berarti dia enggak ada yang ngurusnya. Itulah yang cepat ke pengadilan agama, sikit-sikit pergi pengadilan pengadilan negeri, gitu. Belum diselesaikan di bawah sudah nyampai ke atas. Itu. Kalau untuk perkawinannya itu adat perkawinannya tuh apakah ada yang khasnya dari adat perkawinan di adat luhak kepenuhan ini atau gimana tuh biasanya? Ya, memang sebetulnya ada khasnya. Yang masuk suku ini. Jadi yang mengurus dia masuk suku itu, dia yang mengurus dia nikah tuh orang suku itu yang mengurusnya. Enggak orang suku lain dong. Umpamanya Mbak mau nikah, mau masuk suku, umpama suku Melayu. Jadi yang mengurus Mbak nikah tuh orang Melayu. Nenek mamaknya suku Melayu. Nikah dia umpama dengan suku anak raja-raja. Ya, kedua belah pihak inilah yang untuk menyelesaikan masalahnya itu. Tinggal lagi kita ikuti aja aturannya lagi. Apa yang dibilang mama-mama itu, itulah yang diikuti oleh kita. Itulah pentingnya. Kira-kira kalau dapat mungkin secara adat dilaksanakan. Tetapi bukan pula mengikat. Kalau boleh nikah bukan. Tapi untuk memperkuat siapa kita,
kedudukan kita di dalam masyarakat tuh. Baik, terima kasih tuh. Jadi setelah menikah misalnya, terus punya anak gitu. Jadi kalau untuk anak yang baru lahir itu adakah apa namanya adat khusus gitu kalau anak yang baru lahir ketika apa namanya tuh prosesi pemberian nama lah, adakah? Ya. Terima kasih. Itu setiap anak yang lahir di rata-rata di dalam nuhak kepenuhan itu pemberiannya dilakukan secara adat. Dicukur kepalanya, dicukur rambutnya. Itu yang pertama sekali mencukurnya itu adalah nenek mama. Kemudiannya barulah orang lain mengikut. Nenek mama tempat dia menikah itulah yang pertama kali mencukur rambut bayi tersebut. Kemudian barulah diberi nama Sianu, itulah umpamanya. Yang laksanakan itu nenek mak bukan dari sebelah laki-laki lah, tapi dari sebelah perempuan. Anak-anak itu apakah harus melalui persetujuan nenek mama dulu? Itu misalnya saya sebagai orang tua mau menamai anak saya ini, apakah saya harus memberitahu ke nenek mama dulu, meminta persetujuan nenek mama atau gimana tuh? Itu kita umpama ingin menamakan anak kita ini. Ya kalau sudah setuju kita suami istri kira-kira cocok menurut pandangan agama namanya itu tadi, ya enggak perlu ada. Baik, terima kasih. Itu mungkin terkait sedikit ya teman-teman terkait adat perkawinan yang dijelaskan oleh Datuk Ibrahim. Teman-teman yang di Jawa itu berbeda lagi adatnya, tetapi di sini ada yang namanya nikma seperti yang dijelaskan oleh Datuk tadi. Nah, ada juga tuh yang bagaimana sebenarnya prosesi adat orang yang memperbaiki kubur gitu tuh. Nah, terima kasih Mbak. Itu bukan memperbaiki kubur, tapi namanya kalau bahasa di kepenuhannya menambah kubur atau mempertinggi tanah kuburan dengan cara meletakkan batu di atas pusara itu. Jadi dipanggillah satu persatu untuk meletakkan batu di atas pusara tersebut. Secara resminya itu yang peletakan batu pertama itu adalah Datuk Sultan Ibrahim. Kemudian barulah pucuk suku yang lain, kemudian baru nenek mama, kepala desa, dan seterusnya. Itu di atas pusara kuburan itu tadi itu adalah Datuk Sultan Ibrahim. Bukan saja, tapi pendahulu kami yang bergelar Datuk Sultan Ibrahim itulah apanya identik apa dia tuh pekerjaan dia tuh. Berarti yang bergelar Datuk Sultan Ibrahim gitu misalnya tuh. Jadi itu turun temurunnya gelarnya tuh. Betul, turun temurun, tetapi itu atas persetujuan di dalam suku itu masing-masing. Umpama kayak Sultan Ibrahim, kalau nanti sudah meninggal, jadi dimusyawarahkan lagi siapa yang harus naik jadi Datuk Sultan Ibrahim. Namun gelarnya tetap itu dari zaman Belanda dulu lagi sampai sekarang tetap gelarnya Datuk Sultan Ibrahim. Itu adalah pimpinan suku anak Aju.
Kalau untuk terkait pengurusan adat itu bagaimana kayak pemilihan atau pengangkatan pengurus adat itu sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Bu? Bisa ditambahkan tuh mungkin apa jaringan atau apa? Mungkin maksudnya bagaimana pemilihan nini mama, kemudian ada bahasa lain, ada apa namanya? Ada matu-matu, kemudian ada beberapa istilah-istilah lah yang di dalam satu Ya, persukuan itu. Sehingga seperti ya. apa seseorang ini dia hanya boleh menjabat pada misalnya mato-mato misalnya, atau dia ini boleh menjabat sampai ke tungkek misalnya, atau dia ini boleh menjabat sampai ke pucuk gitu. Karena di dalam adat itu kan istilah pucuk itu sebagai pimpinan, tidak semua orang bisa menjadi pengurus adat. Harus ada kesesuaian silsilah dan sebagainya. Kira-kira bisa dijelaskan itu tuh terkait ada beberapa komponen-komponen di dalam satu persukuan itu. Karena kan nggak mungkin semua urusan itu datuk yang menyelesaikan. Pasti ada perangkat-perangkat di bawahnya. Terima kasih. Sebetulnya perangkat di dalam setiap suku itu adalah yang paling bawahnya matu buah poi. Jadi matu buah poi namanya matu buah poi, kemudian nini habis nih mama baru pucuk. Nah, jadi itulah perangkatnya dalam itu. Betul, kalau tidak semua orang bisa menjadi pucukku atau tidak bapak ataupun nenek mama itu tadi, dan anak mama, anak kemenakan dia. Apa umpama dia mau nikah kawin, harus dia laksanakan. Tidak boleh dia tahan-tahan, tidak boleh dia melarang. Yang penting yang bisa yang duduk di dalam matu bopoi dan nenek mama itu tadi adalah orang yang bisa dan berada di dalam hak kepenuhan. Umpamanya ada yang tinggal di Pekanbaru itu, Bu. Kalau nenek mama tak bisa dia. Sebabnya anak keponakan dia mau nikah Kota Tengah, dia Pekanbaru. Kenapa mau menyelesaikan masalah itu? Jadi orang yang berdomisili di situlah dengan persetujuan masyarakat adat di sekitarnya. Umpamanya di dalam keleha dan sukunya masing-masing. Nah, jadi dia harus musyawarah dulu. Siapa yang sewajarnya dinaikkan ke sini, umpamanya meninggal, nenek mamaknya meninggal, yang naik jadi ganti nenek mamaknya itu adalah matu bapoi. Kemudian apabila pucuknya meninggal, itu yang naik ganti pucuknya itu adalah nenek mamak yang telah bekerja di dalam adat itu sendiri. Jadi itulah jenjang kenaikan dan turunan-turunan yang lainnya. Terima kasih tuh atas jawabannya. Jadi kalau di masyarakat itu kita juga tahu adanya penyelesaian permasalahan di tengah masyarakat. Seperti yang Datuk bilang tadi, kalau misalnya penyelesaian permasalahan itu biasanya dilakukan oleh Datuk gitu kan. Jadi itu biasanya nih mama saya kan juga.
Ya, terima kasih. Itu seharusnya itu nenek mama dahulu. Nenek mama dahulu menyelesaikan permasalahan itu. Dia dulu berunding dengan nenek mama yang berkelahi itu. Dia dulu yang bermufakat kedua. Kalau tidak ada dapat jalan ketemunya, jalan penyelesaiannya itu tadi, barulah dia melapor ke pucuk sukunya masing-masing, dan pucuk sukunya masing-masing memanggil orang-orang yang bersengketa itu tadi. Jadi bukan datuk itu langsung, anak menakan langsung ke datuknya untuk diselesaikan masalahnya, enggak. Harus dari matu-matu buah baiknya dahulu, melapor enggak bisa diselesaikannya, dia melapor kepada nenek mamaknya. Terakhir kalau nenek mamaknya tidak ada jalan ketemu, baru datuk adatnya melapor dia kepada datuk adatnya, dan datuk adatnya nanti akan memanggil nanti semua yang bersangkutan yang dalam permasalahan itu. Itu tata caranya. Itu biasanya dilakukan di mana tuh? Kalau penyelesaian masalah itu, kalau pertamanya itu di rumah dahulu. Matu kan di rumah yang bersangkutan. Didatangi ke rumah itu juga, dapat kata sepakatnya, melapor pula ke nenek mamaknya tadi. Nenek mama akan memanggil di rumahnya untuk menyelesaikannya itu. Tidak juga lagi melapor dia ke datuk. Datuk memanggillah yang bersengketa tadi di balai adat. Di balai adat itu nanti datuk-datuk semua yang ada di dalam luhak kepenuhan itu berkumpul, bermusyawarah apa jalan keluarnya, apa yang terbaik bagi mereka-mereka ini. Jadi itu semuanya adalah proses bermusyawarah antara mereka. Nah, itulah kira-kira antara lain yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada baik tuh, untuk contoh kasus yang bisa diselesaikan itu kira-kira apa tuh? Kalau misalnya kasus apa gitu yang bisa diselesaikan dengan cara adat ini gitu. Kalau perkelahian antara anak kemenakan dalam suku ini dengan suku lain, itu mamaknya itu akan turun untuk menyelesaikannya. Dan itu biasanya tidak perlu dilaporkan dahulu. Seharusnya nenek mama itu mengerti cepat, karena itu nanti menyebabkan pertikaian yang lebih besar. Jadi di waktu ini yang antara itulah perkelahian antara remaja ini dengan remaja ini, kemudian antara suami istri, itu bisa juga dimusyawarahkan untuk penyelesaiannya. Kalau untuk kemudian kami tambahkan, kalau ada kasus oleh nenek mama, itu langsung aparat keamanan yang untuk menyelesaikannya. Itu tidak sanggup nenek mama dan pucuk-pucuk suku kalau ada masalah narkoba. Nah, itu khususnya tadi. Tapi kalau perkelahian itu diselesaikan dulu secara adat luhak kepenuhan. Kalau misalnya untuk kasus pencurian tuh, misalnya anggaplah pencurian ringan, misalnya entah itu mencuri kelapa gitu, itu biasanya diselesaikan secara adat dulu atau langsung serahkan ke kepolisian untuk pencurian ringan lah kira-kira tuh. Masalah pencurian itu, kalau masalah yang ringan-ringan
itu biasanya diselesaikan saja, itu bukan terlalu cepat lah diantar ke kantor polisi. Kalau ke kantor polisi itu sudah kelas ini itulah baru sampai ke kepolisian itu untuk menyelesaikannya. Nah, gitu. Nah, bukan semua masalah sebentar diantar ke polisi, enggak. Repot lah orang polisi itu kan. Nah, tugasnya nenek mama tuh diselesaikannya lah itu. Baru kalau enggak juga lagi baru sampai ke sana. Tapi jarang. Berarti setiap kasus misalnya yang tergolong ringan itu diupayakan selesai secara adat ya tuh. Betul, betul. Saya ada dengar juga mengenai upacara adat namanya upah-upah. Nah, kira-kira upah-upah ini mungkin bisa sedikit dijelaskan tuh terkait upah-upah. Ya, terima kasih. Upah-upah itu adalah pertama dia baru melaksanakan, jadi acara penutupnya biasanya kan itu diupah-upah. Kalau orang desa dibilang itu ada semangitnya yang yang lemah semangat dia. Jadi menurut adat di Luhak Keponakan upah nanti paling amal semangat dia dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Jadi tugas dengan upah itu adalah untuk kepentingan. Untuk prosesi upah-upahnya itu bagaimana tuh biasanya digelarnya? Itu apanya itu caranya itu diadakan nasi kuningnya itu dikasih nasi kuning tuh dikasih dia kunyit supaya kuning, dimasak, kemudian ditempatkan di tempat wajan, kemudian minimalnya dipotong ayam, dipanggang, dibakar, dan ditaruh di atas nasi itu. Jadi ditaruh di atas nasi itu, kemudian dipasanglah lilin di atas nasi itu, barulah diupah-upahkan kepada orang yang kita maksud itu tadi. Kemudian setelahnya selesai itu disuruhlah orang yang upah itu masing-masing pada yang hadir. Itulah sesi upah-upah itu. Tapi masalah yang perkawinan di dalam adat Luhak Kepenuhan ini biasanya tetap upah-upah. Tetap diadakan upah-upah itu. Nah, gitu. Baik, terima kasih tuh atas penjelasannya yang sangat panjang terkait adat ini. Ternyata banyak sekali masih yang kita belum tahu terkait adat kita sendiri. Bahkan saya orang Riau belum terlalu paham mengenai apa itu entah nenek mama atau datuk, ternyata seperti itu. Mungkin kita lanjut tuh terkait dengan mungkin teman-teman mahasiswa kita ada yang ingin bertanya kepada Datuk Sultan Ibrahim. Mungkin ini di adat teman-teman berbeda. Kalau kami di Riau seperti itu gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di Jawa atau yang ada si Aleandro yang di NTT itu berbeda adatnya. Karena setiap adat itu beda ya. Beda-beda setiap daerah. Nah, mungkin yang mahasiswa ingin bertanya, saya persilakan.
Muhammad Firmansyah, ada yang ingin tanyakan Muhammad Firmansyah? Kira-kira kalau di tempat Firmansyah gimana itu adatnya Firmansyah? Untuk khusus entah itu penyelesaian masalah atau perkawinan, itu biasanya diselesaikan bagaimana Firmansyah? Ada enggak adat atau hukum adat yang berlaku kalau di tempat Firmansyah? Kalau hukum adat nggak ada sih Kak, tapi kalau misalkan ada permasalahan kayak pertengkaran atau pertikaian antar keluarga gitu biasanya ya diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Kalau nggak bisa baru diselesaikan secara hukum gitu sih Kak, pada umumnya aja. Kalau adat nggak ada sih Kak di sini. Baik, terima kasih Firmansyah. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kepada Datuk Sultan Ibrahim? Yuriko, mungkin ada yang ingin ditanyakan Yuriko terkait adat yang ada di Riau? Dari saya belum ada mungkin, Kak. Udah cukup jelas. Teman-teman yang lain cukup jelas. Kalau di sini kan tadi kalau ada masalah itu diselesaikan dengan nini mama gitu. Nah, kalau di tempat Yuriko itu bagaimana? Apakah hanya cara kekeluargaan biasa? Apa gimana kalau sistem penyelesaiannya? Adakah adat yang mengatur tentang ini penyelesaian permasalahannya? Kalau di daerah Yuriko sendiri, Kak, karena di sini lingkungannya lingkungan pesantren gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu yang cukup serius, paling diselesaikannya oleh para pemuka-pemuka agama yang ada di sekitar sini. Baik, terima kasih Yuriko. Selanjutnya Aning. Aning ada yang ingin ditanyakan? Iya, saya Atau silakan. Saya izin bertanya tentang adat istiadat untuk merayakan syukuran. Nah, kan di Jawa Timur itu ya terkhusus di daerah saya Ponorogo itu ada adat namanya sepataran. Itu diadakan sebagai bentuk rasa syukur sebagai dari keluarga yang sudah memiliki momongan baru dan itu dilaksanakan ketika sang anak menginjak usia 5 hari. Nah, apakah adat istiadat di Riau itu juga sama dengan nama sepasaran atau ada adat lainnya untuk merayakan tasyakuran tersebut? Baik, terima kasih Ani atas pertanyaannya. Mungkin saya persilakan ke Ibrahim untuk menjawab tuh terkait bagaimana ini tuh di Riau, apakah ada prosesi syukuran yang seperti yang akan tadi. Silakan Ibrahim. Terima kasih. Kalau syukuran itu sebenarnya adalah tadi syukuran ada yang sampai 3 bulan umur, yang sampai 6 bulan baru diberi nama. Nah, itu bentuk syukuran, ada waktu dan karena ada kesempatan untuk melaksanakan syukuran tersebut. Nah, umpamanya umurnya sudah 6 bulan, belum ada lagi waktu pihak keluarga untuk melaksanakan syukuran itu, umur berapa dia? Baru ada kesempatan. Disitulah diadakan syukurannya dengan acara prosesi memberi nama anak tersebut dengan mencukur atau mengunting rambut bayi tersebut. Itulah apanya kalau di kepenuhan ini umumnya model gitu, Mbak. Terima kasih Datu atas jawabannya. Bagaimana Ani? Iya Kak, terima kasih sudah cukup jelas. Oke, baik. Selanjutnya Mega. Gimana Mega? Ada yang ingin ditanyakan? Maaf kok belum ada.
Kalau untuk prosesi syukuran di tempat Mega bagaimana? Adakah adat-adat yang Kalau di Jawa tuh tidak, ya tadi Kak seperti punyanya Aning itu kalau ada lahiran tuh biasanya sepasaran. Terus nanti kalau ada orang hamil itu namanya tingkepan kalau sudah 7 itu nanti rujaan gitu. Kalau soal pertengkaran di keluarga itu biasanya diselesaikan secara keluarga dulu baru ke hukum. Tadi seperti punyanya Muhammad Firmansyah. Oke, baik. Terima kasih Mega atas tanggapannya. Selanjutnya Siti, gimana Siti? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini belum ada, Kak. Alhamdulillah sudah cukup terkait apa yang dipaparkan oleh Datuk tadi. Kalau ada di tempat Siti bagaimana? Adatnya gimana? Ada nggak adat-adat yang khas yang Siti tahu yang berkembang di masyarakat, khususnya di wilayah Bandung? Untuk di daerah saya sendiri kan saya termasuknya kabupaten ya Kak, dan mungkin terkadang kalau misalkan ada apa-apa kayak syukuran atau apa, biasanya dipimpin oleh sesepuh. Jadi, apa ya, yang paling tua di daerah saya gitu. Atau kalau tidak paling, biasanya digantikan oleh ustadz gitu aja. Mungkin seperti itu di saya. Karena terkait adat-adat, sepertinya sudah mulai, apa ya, Baik, terima kasih Siti atas tanggapannya. Berarti biasanya dipimpin oleh seperti sesepuh atau orang yang paling tua gitu ya Siti ya. Eh, Kalau Kak Hilda, saya boleh bertanya enggak Kak Hilda? silakan Oke, Alejandro. Alejandro. Makasih sebelumnya untuk kesempatannya. Jadi gini, mungkin saya cerita sedikit ya Kak ya. Kan kalau di tempat saya kan kalau mohon maaf ya ini menyinggung mengenai adat kematian ya Kak ya. Kalau di tempat saya, walaupun kita tetap mengikuti ajaran agama, tetapi di dalam namanya kematian itu pasti ada kayak adat-adat tertentunya Kak yang kami lakukan di daerah saya, terkhususnya seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah di daerah tempat Datuk Sultan juga seperti demikian ataukah mengikuti syariat agama seperti itu? Terima Itu kasih. saja yang ingin saya tanya. Soalnya kan Baik. Terima kasih. Alejandro. Silakan. Kalau di tempat kita mengenai kematian itu, acara-acara adat tuh baru dia dilaksanakan acara adatnya itu waktu meninggi kubur. Umpamanya sudah ada setahun meninggalnya orang tadi itu meninggal, itu baru ada prosesi adat. Kalau dia meninggal itu tak ada acara adat, melainkan dia orang adat ataupun pimpinan di dalam suku itu. Umpamanya nenek mamaknya yang meninggal, tentu acara adatnya memang sebetulnya enggak ada, tapi pemilihan atau pengganti dia yang meninggal tadi diumumkan di waktu dia sebelum dikubur, pemberitahuan pengganti meninggal tuh ini loh orangnya, gitu. Jadi orang lain berurusan dengan dia, dengan yang meninggal tadi itu otomatis digantikan oleh penggantinya itu tadi. Nah, itu kalau adatnya tidak ada loh acara adatnya situ. Cuma baru ada acara adat meninggi kubur. Ya, gitu. Baik, terima kasih Datuk atas jawabannya. Bagaimana Alejandro? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk ini Kak. Terima kasih Datuk untuk Baik, teman-teman mahasiswa yang lain, ada yang ingin bertanya lagi terkait adat bersama Datuk Sultan Ibrahim? Saya persilakan. Ada?
Belum ada ya. Selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Bapak Dr. Kasmanto. Mungkin ada tambahan Pak atau pertanyaan terkait adat? Ya, terima kasih Mbak Hilda yang sudah memimpin acara ini ya. Mungkin Datuk apa sanksi bagi orang yang melanggar adat? Gitu. Jadi ada orang yang bermain-main dengan adat, ada orang yang tidak sungguh-sungguh dalam adat, atau mungkin melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan adat. Kira-kira sanksinya seperti apa tuh kira-kira? Silakan tuh. Itu baik. Itu sebetulnya sanksinya itu bagi di dalam adat itu di dalam acara pengukuhan gelar Datuk Mamak dan Matu Bapak itu sudah dibilang barang siapa melanggar emas 100 kerbau kemudian beras 20. Pengertian beras 20 itu sampai sekarang kami itu pun tidak tahu yang 20 itu apakah 20 ataupun 20 atau 20 gantang. Sekarang tidak bisa mendalami sebabnya masyarakat termasuk masyarakat kepenuhan itu masalah adat mereka itu bersungguh-sungguh dan tidak mau menyepelekan acara-acara adat itu. Mereka tetap bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah menjadi acuan ataupun turunan dari adat leluhur kita dahulu. Terima kasih. Atau mungkin tambahan tuh. Kira-kira ini misalnya contoh diinformasikan bahwa di Riau, kemudian di berbagai kabupaten itu kan banyak kerajaan-kerajaan terdahulu. Kerajaan terdahulu, kemudian apa kira-kira peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di sana? Misalnya apakah ada kuburan atau makam-makam yang keramat, yang punya silsilah, yang punya sejarah, sehingga menunjukkan bahwa luhak kepenuhan tadi itu ada sejarahnya di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira bisa diceritakan tuh? Terima kasih. Itu di luhak kepenuhan itu ada peninggalan sejarah dari zaman Belanda lagi. Itu adalah kerajaan kepenuhan. Jadi dipimpin oleh seorang raja. Rajanya itulah keturunannya sampai sekarang yang di Pertuan Muda. Dan bukti sejarahnya sekarang di kepenuhan itu ada makam raja-raja tahun 1869. Di kuburnya itu dituliskan meninggalnya atau wafatnya tahun 1869. Di situ yang tertera dan menurut cerita-cerita dari zaman dahulu bahwasanya raja itu adalah berdarah putih. Kalau kita umumnya darah kita merah, tapi kalau raja yang satu itu darahnya putih. Maka dia disebut mohum darah putih. Itulah kerajaan yang ada dulu. Kuburannya atau makamnya sekarang masih ada, lengkap dengan tanah perkampungannya itu tidak diganggu orang, masih utuh. Sekarang kuburannya sampai sekarang. Masyarakat yang ingin berdoa, bernazar dan lain sebagainya. Lagi ada juga berdarah dadu merah, dadanya sini merah, itu anak daripada
raja berdarah putih itu tadi. Jadi anaknya dadunya merah, ayahnya darahnya putih. Jadi masih ada makamnya sekarang, masih terawat. Kalau andainya mereka mahasiswa itu datang ke penuhan, itu bisa di kapan ada bala atau malapetaka yang akan turun ke kepenuhan, itu biasanya dari makam itu mengeluarkan api sampai ke langit sana, nampak merahnya itu. Jadi berarti itu pertanda bahasanya orang kepenuhan umumnya harus hati-hati karena itu ada musibah yang akan datang, yang akan turun di darah kita itu. Itu adalah pertanda yang keluar dari makam yang berdarah putih tadi itu. Itulah kesaktiannya. Ada seperti kemarin ini corona itu udah sekitar jam 8 pagi mata kepala kami sendiri nampak dari kuburannya itu naik api ke atas langit sana. Maka tidak lama lagi, tidak lama sesudah itu, maka itulah bencana coronanya merajalela. Bukan di kepenuhan saja, tapi dari makam yang berdarah putih itu tadi. Ya, mungkin itu Mbak Ilda dari saya, silakan ditutup mungkin Mbak Ilda. Baik Pak, terima kasih atas tambahan pertanyaannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup, saya mohon bagi yang belum menghidupkan kamera untuk menghidupkan kamera karena kita akan foto bersama sebagai dokumentasi terakhir di acara ini. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya pada malam hari ini. Dan saya juga meminta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Datuk Sultan Ibrahim yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kami ini. Sekali lagi terima kasih Datuk. Terima kasih teman-teman yang hadir, terima kasih juga Bapak Kasmanto. Mungkin acara ini saya tutup. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh.